Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Amelia, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Kendari, Universitas Boswa, Fakultas Psikologi, NIM 45240912949. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang memahami jenis-jenis karya tulis. Karya tulis adalah sebuah bentuk hasil ekspresi atau gagasan yang dituangkan di dalam bentuk tulisan, baik untuk tujuan informatif atau persuasif, argumentatif, dan kreatif. Karya tulis dapat dibuat untuk berbagai kepentingan, seperti akademik, jurnalis, sastra, dan dokumentasi. Penulis karya ini biasanya didasarkan pada data, fakta, pengalaman, dan imajinasi. Ciri-ciri karya penulis yang pertama adalah memiliki tujuan tertentu, misalkan untuk memberikan informasi, menyampaikan pendapat, atau menghibur pembaca. Yang kedua adalah struktur yang jelas, umumnya memiliki bagian pembuku, isi, dan penutup. Yang ketiga adalah bahasa yang berstruktur. Menggunakan tata bahasa, karya tulis dapat berdasarkan riset atau kreativitas. Yang keempat adalah berbasis pada fakta atau ide. Tergantung jenisnya, karya tulis dapat berdasarkan riset atau kreativitas. Jenis-jenis karya tulis. Yang pertama itu adalah karya tulis ilmiah, seperti laporan penelitian, esai akademik, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua adalah karya tulis populer, seperti artikel koran, opini, atau esai ringan yang mudah dipahami khayal umumnya. Yang ketiga adalah karya sastra, seperti cerpen, puisi, novel, dan drama. Yang keempat adalah karya jurnalistik, seperti berita, fitur, atau laporan investigasi. Secara umum, karya tulis mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengelola ide dan menyampaikannya dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca. Karya tulis adalah bagian dari tulisan kita, biasanya esai tentang subjek akademis yang membantu departemen akademis menilai kesesuaian kita dengan mata kuliah kita. Tidak semua mata kuliah memamerkan karya tulis, dan persyaratan untuk karya tulis bersifat khusus untuk setiap mata kuliah. Karya ilmiah dapat ditulis dengan berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, untuk penyajian karya tulis ilmiah terbagi dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Melalui tulisan, para penulis bisa menyampaikan keinginan, penyesalan, kegaulan, angan-angan, ambisi, pendapat, bahkan cita-cita kehidupannya. Melalui tulisan pula, seseorang bisa mengetahui pikiran dan perasaan orang lain. 3 fungsi ritual mungkin saja dengan menulis atau membacakan kegiatan ritual bisa disampaikan. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu berisi pengetahuan berupa gagasan, deskripsi suatu hal, dan pemecahan masalah. Pengetahuan yang disajikan dalam karya ilmiah didasarkan pada fakta, kajian empiris, atau teori yang telah diakui kebenarannya. Mengandung kebenaran objektif, menggunakan bahasa baku dan istilah teknis. Berikut adalah struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah halaman judul. Halaman judul menjadi halaman yang pertama dalam tulisan karya ilmiah, di mana halaman tersebut tentunya berisi sebuah judul dari penelitian. Yang kedua adalah abstrak. Terus di dalam abstrak itu ada pendahuluan. Selanjutnya kerangka teori. Selanjutnya metode penelitian. Terus pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal, untuk membuktikan kebenarannya tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru, aktual, dan pernah ditulis orang lain. Langkah-langkah dan cara menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik penelitian. Yang kedua adalah membuat outline atau kerangka penelitian. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Yang keempat adalah survei lapangan. Yang kelima adalah membangun bibliografi. Yang keenam adalah menyusun hipotesis. Yang ketujuh adalah menyusun rancangan penelitian. Dan yang terakhir adalah melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Berikut adalah jenis-jenis karya tulis beserta penjelasannya. Yang pertama adalah karya
tulis ilmiah atau biasa disebut KTI. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian, kajian, atau pengamatan yang menggunakan metode ilmiah. Karya ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan secara sintesis dan objektif. Ciri-ciri menggunakan data valid, bahasa formal, memiliki struktur baku, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Contohnya yaitu skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah. Yang kedua adalah esai. Esai adalah karya tulis non-fiksi yang berisi pandangan, pendapat, atau analisis subjektif penulis terhadap suatu isu atau topik. Penulis biasanya menggabungkan argumen pribadi dengan data atau fakta. Ciri-cirinya adalah gaya bahasa cenderung bebas, topiknya luas, bersifat opini, tetapi tetap logis dan relevan. Contohnya yaitu esai opini, di surat kabar, esai dan esai akademik. Yang ketiga adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang memuat informasi, analisis, atau pendapat mengenai suatu topik tertentu. Artikel sering digunakan untuk tujuan publikasi di media cetak atau online. Ciri-cirinya yaitu informatif, sistematis, dan relevan dengan audiens tertentu. Contohnya adalah artikel berita, artikel opini, artikel edukasi di majalah atau situs web. 4. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah akademik yang membahas suatu topik secara mendalam berdasarkan kajian teori atau penelitian. Makalah biasanya disusun untuk keperluan diskusi atau seminar. Ciri-cirinya adalah berisi landasan teori, pembahasan dan kesimpulan, bahasa ilmiah dan terstruktur. Contohnya adalah makalah diskusi kelas dan makalah seminar. Yang kelima adalah resensi. Resensi adalah ulasan atau evaluasi terhadap karya tertentu seperti buku, film, atau musik. Penulis memberikan informasi dan penilaian tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai dari karya yang diresensi. Ciri-cirinya adalah mengandung ringkasan karya analisis serta opini penulis. Contohnya adalah resensi buku sastra dan resensi film. Yang keenam adalah proposal. Proposal adalah karya tulis yang berisi rencana atau rancangan kegiatan yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Ciri-cirinya memuat latar, tujuan, rancangan pelaksanaan, anggaran, dan manfaat. Contohnya yaitu proposal penelitian, proposal kegiatan sosial. Yang ketujuh adalah laporan. Laporan adalah karya tulis yang berisi hasil dari pengamatan, penelitian, dan pelaksanaan kegiatan tertentu. Ciri-cirinya yaitu objektif, sistematis, dan faktual. Contohnya yaitu laporan keuangan, laporan penelitian, dan laporan kegiatan organisasi. Yang kedelapan adalah novel. Novel adalah karya tulis yang berupa cerita panjang yang memiliki alur, tokoh, konflik, dan tema. Cerita dalam novel seringkali menggabungkan unsur realitas dan imajinasi. Ciri-cirinya yaitu fiksi, alur kompleks, karakter, dan berkembang. Contohnya itu novel klasik dan novel populer. Yang kesembilan adalah cerpen atau biasa dibilang cerita pendek. Cerita pendek adalah karya tulis fiksi yang menyajikan cerita pendek dengan alur sederhana. Cerpen biasanya berfokus pada satu kejadian atau tokoh. Ciri-cirinya yaitu singkat, konflik tunggal, waktu penderitaan relatif singkat. Contohnya cerpen di majalah sastra atau koran. 10. Puisi. Puisi adalah karya tulis yang mengekspresikan perasaan atau pikiran penulis dengan bahasa yang indah, padat, dan berirama. Puisi sering menggunakan gaya bahasa yang kiasan. Ciri-cirinya yaitu bahasa simbolis, irama, rima, struktur, bait. Contohnya itu puisi romantis atau puisi perjuangan. Yang ke-11 adalah drama. Drama adalah karya tulis yang berupa dialog yang direncanakan untuk dipresentasikan. Cerita dalam drama berisi konflik antar tokoh yang diungkapkan melalui percakapan. Ciri-cirinya itu berbentuk dialog, memiliki petunjuk teknis untuk pementasan. Contohnya yaitu naskah drama, teater, skenario, dan film. Dan yang terakhir yaitu biografi dan autobiografi. Biografi adalah karya tulis yang menceritakan kehidupan seseorang ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah cerita kehidupan seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ciri-ciri yaitu aktual menggunakan kronologi,
fokus pada pengalaman, contohnya biografi tokoh nasional, autobiografi penulis terkenal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.